Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kasus bocah perempuan yang tewas di dalam kardus masih diselidiki penyidik Polda Metro Jaya. Dan sore ini Polda mengumumkan siapa saja yang jadi tersangka. Dan kita simak pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya. Memang kita memahami bahwa dalam proses penegakan hukum kita mengenal azas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Jadi kita memperlakukan seseorang tersangka itu dianggap tidak bersalah sampai diputuskan oleh pengadilan. Tapi dalam praktek Polri memegang prinsip, penyidik memegang prinsip presumption of guilt, yaitu azas praduga bersalah. Kalau kita tidak meyakini yang bersangkutan bersalah, maka tidak mungkin kita akan berani untuk melakukan penahanan. Oleh karena itu, kami memperlakukan yang bersangkutan sebagai tersangka yang belum tentu bersalah, tapi kami dalam keterangan ini menjelaskan kepada publik sebagai tanggung jawab kami, Polda Metro Jaya, tanggung jawab akan tuntutan publik, akan profesionalisme Polri Polda Metro Jaya, dan juga tuntutan masyarakat agar kasus ini diungkap secepat mungkin. Sehingga kami akan sampaikan tentang capaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan dari penyidik berdasarkan praduga bersalah. Kami akan ungkapkan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada keterlibatan tersangka. Tidak semua akan kita ungkap karena sebagian nanti akan, karena ini perkara penyidikan masih terus berlanjut dan akan dibuktikan di pengadilan. Tapi setidaknya dengan langkah-langkah ini kami ingin menjelaskan kepada publik kenapa satu orang ditetapkan sebagai tersangka dan apa landasan kemudian polisi Polda Metro Jaya menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, sehingga ini dapat menjawab, tidak ini dapat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Selanjutnya saya minta kepada Pak Krisnamurti untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, temuan-temuan, termasuk beberapa alat bukti yang mengarah kepada keterlibatan atau penetapan keterlibatan tersangka. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolda, rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tolong dibuka slide pertama. Ini adalah peristiwa awal penemuan mayat yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2015, bahwa mayat tersebut sudah diketahui oleh publik dengan keterangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan sore hari, ada yang mengatakan malam hari. Namun kami mendapatkan informasi khususnya dari Polsek Kalideres pada sekitar pukul 22.00 dan terakhir kami dapatkan keterangan dari terduga pelaku bahwa yang bersangkutan membuang mayat itu adalah setelah sholat maghrib sebelum azan isya. Jadi mayat itu kira-kira sudah berada di sana sekitar 2 jam baru kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Dari lokasi penemuan mayat tersebut ada petunjuk yang sangat penting. Yang pertama adalah petunjuk box pertama yang berisi jenazah korban, dan petunjuk kedua yaitu box teh gelas yang berada sekitar 10 meter dari lokasi, berisi barang-barang milik korban yang lupa dibuang oleh terduga pelaku. Alhamdulillah, berkat olah TKP yang baik dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya, baik dari Polsek Kalideres, Polres Jakarta Barat, dan Polda Metro Jaya, barang-barang atau petunjuk-petunjuk yang didapatkan di TKP tersebut kemudian menjadi arah kita melakukan penyelidikan. Di sisi lain, pada keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi, orang tua korban datang ke Polsek Kalideres menanyakan putrinya, yaitu saudari Putri Nurfaiza, telah hilang sejak hari Jumat, dan ketika ditunjukkan foto jenazah, orang tua kemudian mengkonfirmasi itu adalah korban. Tolong buka slide berikutnya. Dan inilah profil dari korban.
Putri Nurfaiziah, 9 tahun, hilang sejak Jumat 2 Oktober 2015 sekitar pukul 9 pagi sepulang dari sekolah. Kemudian Polsek mengabari telah menemukan sosok mayat, ditunjukkan dan terkonfirmasi antara box yang berisi mayat dan itu adalah berisi jenazah atas nama korban. Lanjut. Ini adalah TKP penemuan mayat, yaitu di gang dekat jalan tol, jalan layang yang menyeberang antara Kamal dengan Kalideres, dan posisinya sangat gelap pada waktu pembuangan. Dulu belum ada lampu, sekarang sudah dipasang lampu oleh warga sekitar tersebut. Dan ini adalah slide berikutnya adalah slide besar zoom antara TKP korban, rumah korban dengan TKP penemuan mayat berjarak kurang lebih 7 km. Dan ini yang kemudian menyulitkan kami dalam arah penyelidikan berikutnya. Lanjut. Kemudian Bapak Kapolda telah menyampaikan tadi dibentuk Satgas dengan koordinator kami, wakil koordinator adalah Bapak Kapolres. Ulangi, koordinator kedua adalah Bapak Kapolres Jakarta Barat, kemudian wakil koordinator Wadir Treskrimum, dan Kasatgas adalah KBP Heri Heriawan yang kemudian terjun langsung dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Lanjut. Dan ini adalah beberapa anggota, termasuk dibentuk beberapa polwan yang kemudian sangat efektif dalam melaksanakan penyelidikan karena informasi yang didapat kebanyakan dari saksi-saksi perempuan dan anak-anak. Lanjut. Ini adalah timeline Satgas sejak pertama ditemukan, kemudian kami melakukan olah TKP berulang-ulang, bahkan sampai hari ini kami sudah hitung 10 kali kami melakukan olah TKP sejak mulai Sabtu, Minggu, sampai tadi malam olah TKP terakhir. Dan yang terpenting dari timeline ini, kami mendapatkan hasil otopsi antara lain yang pertama, perkiraan korban meninggal 8-12 jam dari otopsi dilakukan. Kemudian ada kekerasan benda tumpul pada leher dan mulut korban. Kemudian ada cairan sperma di vagina atau kemaluan korban. Kemudian ada kerusakan pada anus korban, dan ada anus sudah tidak bisa diambil, sperma di dalam vagina juga sebagian sudah tidak bisa diambil, dan ada bekas-bekas luka jeratan di leher korban. Karena itu nanti mengkonfirmasi peristiwa pembunuhannya. Pada saat itu kami belum mendapatkan gambaran tentang sebab kematian korban, karena itu adalah visum sampai kami mendapatkan izin dari orang tua untuk dilakukan otopsi. Otopsi telah dilakukan oleh Rumah Sakit Polri dan hari ini sudah keluar hasil otopsi yang menjelaskan tentang sebab-sebab kematian korban dan luka-lukanya. Dan ini menjadi alat bukti keterangan ahli yang sangat signifikan. Dari hasil otopsi ini, maka ada yang signifikan yang terutama tentang rusaknya vagina korban. Karena ini nanti yang mengarahkan penyelidikan kepolisian. Apabila vagina korban itu rusak oleh benda tumpul selain akibat penetrasi, maka arah penyelidikan menjurus kepada motif pembunuhan karena motif-motif lain selain motif seksual. Namun apabila kerusakan itu akibat luka benda tumpul penetrasi, bisa dipastikan pelaku mengalami atau memiliki kelainan psikoseksual. Dan dari hasil otopsi itu, maka kami mendapatkan kesimpulan awal korban telah dipenetrasi oleh pelaku. Maka penyelidikan kita mengerucut kepada dugaan pelaku adalah orang yang mengalami gangguan psikoseksual. Lanjut. Dari upaya yang didapat tersebut, maka Satgas mengarahkan penyelidikan melalui metode spiral untuk
mencari orang-orang yang berpotensi menjadi saksi, yang berpotensi menjadi tersangka. Kemudian dilakukan beberapa kegiatan baik yang bersifat human intelligence, techno intelligence maupun forensic intelligence untuk memperdalam siapa kira-kira. Dari hasil human intelligence ada sedikit penyelidik mendapatkan kesulitan, tersesat karena beberapa keterangan yang didapat. Ya pemirsa, itu adalah konferensi pers yang digelar oleh Polda Metro Jaya ini terkait kasus pembunuhan yang merenggut nyawa dari PNF. Nah, terkait sosok A yang kerap mengasingkan diri dari warga di kawasan Rawa Lele Kalideres, Jakarta Barat disebut mengetuai sebuah kelompok bernama Bol Tachos. Kelompok ini menampung banyak anak kecil dan anak-anak inilah yang menjadi sasaran kekerasan seksual. Bol Tachos ini adalah nama geng yang disebut-sebut dipimpin oleh A yang mengajak sejumlah anak-anak di kawasan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat ini untuk bermain di rumahnya ataupun di warung milik A. Meskipun warnanya sudah buram, namun kita masih bisa melihat cat warna oranye yang bertuliskan Bol Tachos. Bol Tachos adalah sebuah kelompok atau geng yang dipimpin atas seorang tersangka kasus pencabulan bocah bernama T. A juga merupakan saksi kasus pembunuhan PNF, bocah perempuan yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam kardus. Pria berusia 40 tahun yang merupakan residivis kasus narkotika ini kerap mengasingkan diri dari warga di tempat tinggalnya Kalideres, Jakarta Barat. Ketua RT setempat mengatakan, A memang dekat dan sering bergaul dengan anak kecil. Kayaknya dia senang menyendiri, bukan diasingkan, senang menyendiri gitu. Bahkan sama orang dewasa atau orang tua di sini dia nggak mau kumpul-kumpul gitu. Lain kan sama warga-warga yang sebaya atau bapak-bapak senang ngumpul-ngumpul malah. Tapi kalau dia menyendiri, senangnya menyendiri. Pokoknya dari dulu kayaknya dia senangnya menyendiri aja. Kalau untuk anak kecil sih bulan-bulan ini aja. Kelompok Bol Tachos beranggotakan 13 orang, yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nama Bol Tachos menurut Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti terdiri dari 2 kata. Bol berarti anus, sementara Tachos belum diketahui artinya. Polisi juga mengembangkan penyelidikan bahwa kelompok Bol Tachos juga mengkonsumsi narkoba dengan pelaku anak di bawah umur. Boel Tachos. Boel Tachos, kami belum tahu maksudnya apa kelompok Boel Tachos ini. Anak-anak ini mereka mengaku sudah bercerita kepada para penyidik Polwan kami. Mengumpulkan uang 50.000, 25.000. Kemudian mengganja nyabu anak-anak di bawah umur. Dan saudara T salah satu yang pernah berkumpul itu 3 kali pernah dikunci di kamar itu dan 3 kali dicabuli. Sebagian warga mengakui pernah mendengar tentang perkumpulan Agus dan rekan-rekannya yang kerap mengajak anak-anak. Kawasan perumahan A memang terdapat banyak bocah yang gemar bermain di sekitarnya. Di lokasi ini kini tak hanya menyimpan memori sebuah geng, tapi di rumah bedeng milik A kini menjadi titik cerah pengungkapan kasus pembunuhan PNF, seorang anak perempuan yang ditemukan tewas di dalam kardus. Dan tentunya kasus ini menutup sepak terjang geng yang dipimpin oleh A, Bol Tachos. Dari Kalideres, Jakarta Barat, Trianisha Azizul Hakim, Metro TV.